Selamat malam, Shalom segenap umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja kita berada. Secara khusus bagi kita semua yang boleh bersama-sama stay dan mempersiapkan diri untuk menikmati lawatan firman Tuhan, lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan terkadang kita harus diperhadapkan dengan jalan-jalan yang seolah-olah buntu. Kita seolah tak punya jalan, tak punya pilihan, dan kita tak sanggup lagi menjalani hidup ini yang syarat dengan berbagai macam kesulitan dan persoalan hidup. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan Ia selalu berpihak kepada kita untuk menolong kita, memberikan jalan yang terbaik. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan segala sesuatunya, hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang terus berkarunia, Allah yang terus berbelas kasih, setia menuntun kami dalam sepanjang hidup kami. Banyak hal yang tak kami pahami, perkara-perkara hidup yang sulit untuk kami lalui. Dengan kesanggupan dan kekuatan yang ada pada diri kami, apapun yang kami lakukan, kami tak mampu keluar dari berbagai macam persoalan hidup. Hanya Engkaulah yang sanggup, dan Allah yang setia mau selalu menolong kami. Olehnya kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan tuntunan pertolongan Tuhan. Kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan menguatkan, meneguhkan kami agar kami paham dan siap untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Seperti ini firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seperti itu firman Tuhan yang datang di tengah-tengah kita malam hari ini. Semoga Tuhan menolong kita, menuntun kita. Kita renungkan firman Tuhan dalam sorotan tema Tuhan pasti menolong. Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap umat Tuhan dimanapun kita berada, ketika persoalan hidup melilit, kebingungan, kegalauan mendera menyiksa hati kita. Ketika kegelisahan hati rasanya menghempas-empas jiwa kita. Bahkan ketika pintu-pintu sepertinya tertutup, lalu rasanya tidak ada jalan keluar, serasa buntu rasanya, sumpek rasanya, kita tak tahu harus berbuat apa lagi dan bagaimana lagi. Kemanakah kita harus melangkah? Kemanakah kita harus meminta pertolongan? Dari mana akan datang pertolongan kita? Dan kepada siapakah kita bisa minta tolong?
Daud pun begitu sesak rasanya, suasana hati Daud yang resah dan gelisah, penuh dengan berbagai macam pertanyaan ketika ia diperhadapi dengan masalah dalam hidupnya. Manakala ia berada di dalam bahaya, bahkan manakala nyawa Daud terancam ketika ia sedang bepergian ke tempat lain. Ancaman musuh siap menghadang, menghalangi hidup Daud. Iringan-iringan kereta kuda dan pasukan yang menjaga kiri dan kanan, depan dan belakang, rasa-rasanya tak cukup membuat ia merasa aman dan nyaman. Rasa-rasanya ia masih merasa gelisah dan terancam ketika ia dalam perjalanan ziarahnya. Ketika kondisi padang gurun yang kita tahu menjadi jalan yang harus dilalui. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, padang gurun begitu sangat berbahaya bagi keselamatan manusia ketika manusia berjalan di situ. Daud pun merasakan seperti itu. Dia harus ekstra kerja keras untuk mengeluarkan tenaga. Ia diperhadapkan dengan bahaya yang kapan saja siap mengancam dirinya. Serangan binatang buas yang bisa saja tidak terduga, bisa saja membunuh dia. Penyamun perampok yang bisa saja menghabisi nyawanya. Pikiran psikis, pikiran tergerus dan psikis terganggu, ia merasa letih, ia merasa kepayahan. Belum lagi ancaman-ancaman yang lainnya. Lalu Daud melayangkan pandangan matanya ke gunung-gunung. Melihat kondisi dia, kemampuan dia dan keberadaan dia, rasa-rasanya menurut Daud itu tidak cukup untuk memproteksi dirinya. Rasa-rasanya tidak cukup untuk membuat dia merasa aman dan nyaman. Lalu ia akan tiba pada tujuan perjalanannya. Ia memandang ke atas gunung sebagai simbol kekuatan. Lalu memandang itu, rasa-rasanya juga itu tak cukup untuk melindungi seorang Daud. Ia mencari-cari, melayangkan pandangannya, mencari kekuatan-kekuatan dan hal-hal yang lain yang bisa menolong dia. Ia memandang, melayangkan pandangannya kepada kekuatan-kekuatan yang ada, kekuatan-kekuatan duniawi, kekuatan yang ada pada dirinya, kekuatan-kekuatan yang lain yang juga bisa menjadi andalan bagi banyak manusia. Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak mendapatkan pertolongan. Ia tidak mendapatkan rasa nyaman. Ia tetap berada dalam rasa gelisah. Dan dalam rasa gelisah itu, ia terus mencari dan mencari. Dan ia mengatakan, ternyata ada sesuatu yang biasa orang katakan blessing in disguise. Artinya,
Ada kekuatan yang terselubung yang tidak semua orang bisa melihatnya. Kekuatan bagi banyak orang adalah yang kelihatan. Kekuatan-kekuatan dan pengharapan-pengharapan itu sifatnya duniawi. Ada orang yang mengandalkan kekuatan kepada kekuatan yang ada pada dirinya. Mungkin Daud bisa memanfaatkan itu, kekuatan kekuasaannya, pasukannya, kereta kudanya, dan lain sebagainya. Tetapi Daud itu tidak bisa membuat dia merasa aman. Bahkan ketika bahaya-bahaya itu mengintai, perjalanannya rasa-rasanya stop sampai di situ. Ia tidak fokus pada masalahnya. Ia tidak terpaku pada masalahnya. Tetapi ada blessing in disguise. Kepada berkat kekuatan yang tak kelihatan, yang terselubung itu. Yang ada di balik gunung itu. Kalau kita melihat, mempelajari Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu mungkin menyangkut tempat pengorbanan, itu menyangkut tempat bait Allah. Artinya ada kehadiran Allah di situ. Dia melihat Tuhan di dalam pergumulannya. Dia melihat Tuhan di dalam jalan buntu. Dia melihat Tuhan dalam persoalannya. Dia tidak terpaku pada persoalan, tetapi dia terus mencari-cari kekuatan yang bisa menolong dia. Dan kekuatan itu, jalan itu, sumbernya semuanya dari Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang kita sebagai manusia mengalami kekeliruan, salah kaprah, bahwa sangka kita dengan yang ada pada diri kita bisa terus menjalani hidup ini dengan baik, aman, nyaman. Kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan dengan yang ada pada diri kita. Pengalaman dari Daud mengajarkan kepada kita lewat firman Tuhan, bahwa apapun kekuatan kita, itu tidak akan pernah membuat kita. Karena sewaktu-waktu dalam hidup ini, oleh karena persoalan-persoalan, oleh karena kesulitan-kesulitan hidup, oleh karena pergumulan-pergumulan hidup, kita bisa saja mengalami stuck in. Kita bisa saja terpaku, terkunci di situ, dan jalan seperti menemui jalan buntu. Dan kita tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa apa-apa. Kita bisa semakin ditenggelamkan, dan kita akan binasa. Kita akan kecewa karena fokus pada diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam persoalan hidup kita, Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Daud, ia melihat masalah dalam sudut pandang imannya, dan ia menemui kekuatan yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa, yang asalnya dari Tuhan sendiri. Mampukah kita melihat sesuatu yang tersembunyi, invisible hand, pertolongan Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan yang tak kelihatan? Mampukah kita juga merasakan dan menikmati blessing in disguise, melihat berkat pertolongan Tuhan yang tak kelihatan itu dalam berbagai macam kenyataan-kenyataan hidup kita? Sebagai orang beriman, harusnya kita tetap tegar, dan Tuhan akan selalu menguatkan kita, memampukan kita melihat bahwa Tuhan pasti menolong kita. Apapun persoalan kita, apapun yang kita alami, jangan ragu dan bimbang, jangan putus harapan. Selalu percaya Tuhan hadir memberikan pertolongan, dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan yang kita alami. Roh Kudus memberkati. Amin.
Mari kita muliakan Tuhan dengan memuji Tuhan lewat pujian Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan pasti sanggup menolong kami, karena Engkaulah satu-satunya yang berdaulat berkuasa atas segala-galanya, yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada kami sekalian, sehingga dalam menjalani hidup ini, sekalipun banyak terjadi hal-hal yang tidak berkenan, yang bisa mengguncang menghempaskan kami, yang bisa membuat perjalanan langkah kaki kami terhenti, yang bisa memampukan kami untuk selalu terus berjalan dalam hidup ini. Kami mengucap syukur ada kepastian bahwa Tuhan sanggup menolong. Terima kasih Bapa di surga. Dipuji dimuliakanlah Engkau selalu dalam hidup kami, agar kami selalu mengandalkan-Mu, bukan mengandalkan dunia ini, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang ada pada diri kami. Hidup kami tergantung sepenuhnya hanya kepada-Mu. Dengan karunia iman yang Tuhan berikan, kami rasa optimis untuk selalu melihat tangan Tuhan yang tak kelihatan menolong kami, kehadiran Tuhan yang tak kelihatan kami nikmati dan kami rasakan, memberikan motivasi, rasa aman dan nyaman, sehingga lembah kekelaman pun akan kami lalui dengan baik. Engkau berkati segenap umat-Mu dalam perjuangan iman, menjalani kesulitan-kesulitan hidup ini. Siapapun mereka, apapun persoalan hidup mereka, kuatkan kami sekalian. Kami menyerahkan segenap harapan-harapan kami. Kiranya juga Tuhan mengasihi kami dengan segenap berkat-berkat pemeliharaan-Mu. Memberkati segenap umat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka, agar mereka diberi kemenangan. Juga dalam
pergumulan-pergumulan sakit penyakit. Kuatkan iman pengharapan mereka. Berikan kepastian Tuhan sedang bekerja menyatakan kebaikan bagi mereka. Kami berdoa, ada begitu sangat banyak umat-Mu yang lemah tubuh karena sakit penyakit. Jamah mereka dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Sama halnya yang Tuhan akan lakukan kepada Ibu kekasih Ibu Yuspin Lebang. Juga demikian, seluruh keluarga kami, anak-anak kami, sanak famili kami dimanapun mereka berada. Sertai mereka, saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada. Tuhan hadir memberkati mereka, membuat hidup mereka menjadi aman dan nyaman dalam lindungan, kasih, dan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan semua pelayanan kami oleh Majelis Gereja, tim multimedia, juga anak-anak muda Tuhan yang sudah memberikan pelayanan malam hari ini, termasuk keluarga Papa dan Mama Inel. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami serahkan segenap pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengasihi kami dengan cara-Mu. Sambut sempurnakan doa kami. Terima kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita, demikian renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, sudah kita renungkan, kiranya menjadi kekuatan, inspirasi bagi kita yang selalu memberikan semangat, kepastian dalam hidup kita bahwa Tuhan pasti sanggup menolong dan menuntun kita dalam berbagai macam kenyataan hidup kita. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti sanggup menolong dan menuntun kita. Selamat malam dan sampai jumpa.